Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan PJJ Fisika bagian kedua dengan materi pengukuran. Sebelum memasuki materi utama, kita flashback dulu ke materi yang pertama. Mengulang kembali materi yang sudah disampaikan pada pertemuan yang pertama, mengenai menentukan satuan dan dimensi dari besaran turunan. Pada pertemuan terdahulu kita sudah mempelajari mengenai luas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai besaran turunan massa jenis. Pada tabel terdapat beberapa contoh besaran turunan beserta satuan dan dimensinya. Rumus massa jenis atau Rho adalah massa dibagi dengan volume. Rumus massa jenis atau Rho adalah massa dibagi dengan volume. Jadi satuan massa jenis adalah satuan massa dibagi satuan volume. Satuan massa adalah kilogram dan satuan volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Pembaginya kita hilangkan, meter kubiknya kita naikkan menjadi kilogram. Meter pangkat min 3. Dengan cara yang sama, dimensi massa jenis sama dengan dimensi massa dibagi dengan dimensi volume. Dimensi massa adalah M per dimensi volume adalah L pangkat 3. L pangkat 3 kita naikkan ke atas sehingga menjadi M L pangkat min 3. Awalan satuan, prefiks. Untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan tersebut. Sepuluh pangkat 12 adalah tera dengan simbol T besar. Contoh terahertz. 10 pangkat 9 adalah giga dengan simbol G besar. Contoh gigawatt. Dan seterusnya hingga 10 pangkat min 18 adalah atto dengan simbol A kecil, contoh attos teradian. Terus bagaimana penerapan awalan satuannya? Kenapa aku juga repot-repot mencoba menjelaskannya? Oke, saya teruskan ya untuk penerapan awalan satuannya. Sudah sangat sering kita coba dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian bersepeda sejauh 5 km. Nah, kilo ini merupakan salah satu awalan satuan, yaitu 10 pangkat 3. Kemudian jika kita mengangkat beban seberat, nah berat ini istilah yang keliru ya untuk di fisika, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini hanya untuk contoh penggunaan awalan satuan. Jadi mengangkat beban seberat 30 kg. Nah, kilo ini juga awalan satuan. Kemudian untuk penerapan pada soal, bisa kita lihat untuk contoh soalnya.
Misalnya tuliskan dengan menggunakan awalan satuan untuk menyatakan 2 juta watt dan 1/1 juta meter. Untuk 2 juta watt ya, ingat untuk 2 juta nolnya adalah 6, maka 2 kali 10 pangkat 6. Satuannya tetap watt. Tetap kita tuliskan jadi 2 kali 10 pangkat 6 watt. Nah, kalian lihat bahwa 10 pangkat 6 di awalan satuan adalah mega, lambangnya adalah M besar ya. Jadi 10/6-nya kita rubah menjadi apa? Mega. Jadi 2 mega, satuannya tetap watt. Jadi 2 juta watt adalah 2 megawatt atau 2 MW. Kemudian untuk 1/1 juta meter, pernya kita hilangkan ya, 1 jutanya naik jadi 1 kali 10 pangkat naik ya minus 6. 1 kali 10 pangkat minus 6 meter. 10 pangkat minus 6 bisa kalian lihat di tabel adalah mikro, lambangnya adalah mu ya, MYU. Jadi 1 mikrometer atau 1 mu meter, tapi untuk pembacaannya tetap 1 mikrometer. Jadi sangat mudah untuk penerapan awalan satuan dalam soal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa awalan satuan atau prefix untuk soal 2 juta watt adalah 2 megawatt atau 2 MW, kemudian 1/1 juta meter adalah 1 mikrometer. Banyak sekali sampai 1602 kolom. Nah, tentunya hal ini akan sangat repot ya dan membuat pusing. Saya juga pusing mikirin tugas. Ketiga contoh tersebut memerlukan penulisan tempat yang panjang. Cara penulisan tersebut selain tidak praktis juga beresiko kurang teliti dalam penulisan. Seperti misalnya kurang atau lebih dalam menuliskan angka 0. Oleh karena itu, digunakan notasi ilmiah yang lebih praktis. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk atau rumus penulisan dari notasi ilmiah.
Bentuk penulisan notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N dengan A lebih besar atau sama dengan 1 dan A kurang dari 10. Jadi A bisa 1, 1,1, 1,2, dan seterusnya hingga 9,9. Dan N adalah bilangan bulat, bisa positif atau negatif. Dari ketiga contoh tersebut, bilangan yang demikian panjang akan kita tuliskan ke dalam notasi ilmiah yang lebih praktis. Jadi jarak bumi ke matahari 150 miliar meter, kita akan mengambil bilangan 1, sampai 9, yang mewakili bilangan 150 miliar tersebut. Kita akan mengambil 1,5. Nah, jadi nilai atau harga A adalah 1,5. Jadi sangat mudah. Jadi bilangan yang mewakili bilangan 150 miliar meter. Ini adalah harga atau nilai dari A. Kemudian dikalikan 10 pangkat. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa pangkatnya untuk menghitung harga N. Caranya adalah buat batasan dari tanda koma, yaitu antara angka 1 dan angka 5 sampai angka yang terakhir. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi sudah ketemu harga N-nya adalah berapa? 11. Jadi 11 ini adalah harga atau nilai dari N. Ingat ya, untuk notasi ini adalah A kali 10 pangkat N. A-nya 1,5 kali 10 pangkat N-nya adalah 11. Jadi sekali lagi, untuk 11 adalah nilai harga dari N. Jadi sangat mudah. Oke, sekarang kita untuk soal yang kedua, untuk diameter virus corona adalah 0,00000012 meter. Itu adalah yang mewakili adalah bilangan berapa? 1,2 kali 10 pangkat. Ingat, kalau 0, nanti 10 pangkatnya adalah minus. Oke, kita buat batasan dari koma sampai antara 1 dan 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi pangkatnya adalah minus 7 meter. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan muatan dari elektron. Min adalah minus 0,00000000 sampai 1602 sama dengan minus 1,602 kali 10 pangkat berapa? Coba dihitung. Iya, minus 19. Ya, jadi penulisan notasi ilmiah sangat sederhana ya. Kita tinggal melihat dari bentuk penulisannya, A kali 10 pangkat N. Oke, sambil dilihat angka-angkanya, kita pause dulu. Mungkin gambar paus dan gambar paus tomat. Oke, untuk kode mapelnya silakan diperhatikan. Oke, kita kembali ke materi inti mengenai pengukuran ya. Pertama akan disampaikan jenis-jenis alat ukur. Berikut tetap disampaikan tabel beberapa contoh jenis alat ukur ya. Jadi ada panjang, alat ukurnya adalah meteran, mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan seterusnya. Bisa kalian pause dulu videonya untuk melihat jenis-jenis yang lain. Jadi pertama ada gambar mistar, kemudian adalah jangka sorong, kemudian yang ketiga ada mikrometer, skrup, ini masih untuk alat ukur panjang. Kemudian contoh yang keempat ada jenis-jenis timbangan ya. Ada timbangan digital,
dan ada timbangan mekanis dan timbangan manual. Timbangan atau neraca ini sudah sangat familiar. Contoh berikutnya untuk menghitung waktu adalah jam. Kemudian ini ada jenis-jenis termometer. Misalkan lihat mungkin untuk termogan untuk mengukur suhu. Kemudian ada voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter yang kita kenal dengan istilah multitester ya. Nanti untuk alat yang lain bisa lihat di tabel di atas, di pause dulu. Silahkan videonya. Kemudian ini adalah gelas ukur untuk mengukur volume. Kemudian yang berikutnya ada dinamometer untuk mengukur gaya. Untuk gambar yang terakhir adalah hygrometer untuk mengukur kelembaban. Pembahasan yang kedua mengenai pengukuran panjang. Alat ukur panjang yang pertama contohnya adalah mistar, ini sangat familiar sekali. Bisa kalian lihat untuk skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Jadi skala terkecilnya adalah setengah dari skala terkecilnya 1 mm. Untuk ketelitiannya adalah setengah dari skala terkecil itu 0,5 mm atau 0,05 cm. Oke, untuk alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Ini lebih teliti lagi dari mistar. Untuk kegunaannya, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur ketebalan, lebar, atau diameter sebuah benda yang berbentuk tabung atau silinder. Berikut adalah sketsa untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar. Diameter dalam adalah yang atas, diameter luar adalah yang bawah. Untuk fungsi yang kedua, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman atau tinggi sebuah benda. Bisa kalian lihat untuk mengukur kedalamannya, baik yang benar maupun yang salah. Oke, untuk jangka sorong ada dua skala ya, ada dua komponen skalanya. Yang atas skala utama dan yang bawah adalah skala Nonius, SU dan SN. SN skala Nonius atau Vernier. Oke, untuk cara membacanya dalam membaca jangka sorong, patokannya tetap dua skala itu ya. Jadi urutannya adalah SU dulu, baru SN, Susan. Kemudian cara yang pertama, langkah pertama, baca skala utama dengan patokan 0 Nonius atau 0 yang bawah. Jadi sekali lagi, baca SU skala utama, patokannya 0 yang bawah atau 0 Nonius atau 0 SN-nya. Kemudian yang kedua, baca SN dengan patokannya adalah yang berhimpit. Jadi berhimpit antara skala Nonius dan skala utama. Jadi satu garis. Kemudian langkah yang ketiga, skala terbaca. Kita gabungkan SU plus SN, tapi SN-nya dikalikan 0,01. Kita lihat contoh soalnya. Yang atas pasti SU skala utama, yang bawah adalah SN. Skala utama, lihat patokannya 0 yang bawah, pegang dulu 0 yang bawah. Terus kalian baca skala SU untuk 0 sebelum 0, 0 yang bawah. Jadi 0,1 ya, 0,1 ada tanda panahnya, 0,1 cm. Kemudian SN-nya adalah yang berhimpit atau tanda garis merah, ada tanda panahnya. Bisa kalian lihat SN yang berhimpit adalah ya sangat mudah sekali, SN-nya 2. Jadi skala terbaca adalah SU plus SN kali 0,01. SU-nya 0,1 cm, SN-nya adalah 2 kali 0,01 cm.
Jadi 0,1 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 0,12 cm. Ya, sangat mudah. Oke, contoh yang kedua adalah ini sama sorong yang besar ya. Biasanya di lab 25 cm sampai 30, ini ada 40, tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk contoh soal biar kalian lebih paham. Oke, untuk menentukan SU, lihat nol yang bawah. Sekali lagi, SU adalah lihat nol yang bawah. Nah, karena dia ada angka 40, berarti belakangnya seperti macam Mister 39,9, belakangnya lagi 39,8, belakangnya lagi 39,7. Nah, inilah yang harus dibaca karena patokannya 0 sebelum 0 yang bawah. Jadi SU-nya adalah 39,7 cm. Kemudian untuk SN-nya adalah yang berimpit atau di soal biasanya sangat mudah menandainya, ada yang garis merahnya. Tapi tidak semua soal ya. Coba kalian lihat adalah SN-nya ada 0 dan 5. Berapa? Iya, 3. Ini tolong diperhatikan, kadang-kala skalanya berbeda-beda ya. Ada yang 0,5 atau 0 tahu-tahu jumlahnya 10. Jadi SN-nya 3. Oke, jadi skala terbaca SU plus SN kali 0,01 adalah 39,7 cm SU-nya, dan SN-nya 3 kali 0,01 cm. Jadi 39,7 cm ditambah 0,03 cm adalah 39,73 cm ya. Jadi sangat mudah ya, kalau ada soal yang sejenis bisa kalian tentukan dengan cepat. Oke, untuk yang ketiga, alat ukur panjang adalah mikrometer sekrup. Ini lebih teliti lagi daripada jangka sorong, apalagi dengan Mister. Oke, ini bagian-bagiannya bisa kalian pause ya. Jadi ada poros tetap, poros geser, dan lainnya. Ada skala utama. Nah, ini mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, atau diameter bola atau kawat yang sangat kecil. Nah, cara membaca mikrometer sekrup, SU sama dengan dibaca dalam milimeter, SN dibaca kali 0,01 mm. Skala terbaca SU plus SN. Kalau begitu, sama dong dengan jangka sorong. Oke, kita lihat contoh soalnya untuk mikrometer sekrup. Jadi untuk skala utama adalah yang mendatar, dan skala non adalah yang tegak atau yang berdiri. Sekali lagi untuk mikrometer sekrup, yang mendatar SU, yang berdiri SN. Dan SU adalah, lihat batasnya, ini sangat mudah membacanya. Batasnya adalah 4 ya, batas terakhir ya. Batas terakhir dengan skala nonius nya 4 mm. Kemudian SN-nya adalah, kalian lihat ada 15, ada 20, di atas 15 adalah 16. Kalian lihat untuk SN-nya, biar cepat kita langsung dikalikan dengan 0,01. Jadi 16 kali 0,01. Jadi intinya sama dengan jangka sorong, cuma ini biar lebih praktis, SN-nya kita langsung kalikan dengan 0,01. Dan 16 kali 0,01 adalah 0,16 mm. Jadi skala terbaca sangat mudah adalah susunan SU plus SN. SU plus SN, SU-nya adalah 4 mm, kemudian SN-nya adalah 0,16. Jadi skala terbaca pada gambar di samping adalah 4,16 mm. Sangat mudah. Untuk latihan soal bisa kalian cek di Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung di lewat WA ya. Demikian PJJ bagian kedua. Materi berikutnya akan segera hadir, coming soon, adalah usaha, energi, dan daya. Penugasan selalu cek di Google Classroom. Ya, silakan dicek di kodenya, di Classroom-nya. Dan video ini kami buat menggunakan
video subscribe. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini untuk membantu pengembangan materi berikutnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.